Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Seniman Berkebun, channel yang membahas tentang budidaya ikan nila, tanaman organik, dan juga musik. Jumpa kita kali ini akan membahas pupuk organik yang kita gunakan untuk memupuk tanaman tomat kita. Nah, ini adalah sawi yang sudah siap panen dan semuanya tanpa menggunakan pupuk kimia dan pestisida kimia, semuanya full organik, dan pupuknya kita sendiri yang membuatnya, jadi tidak perlu beli lagi. Nah, ini juga ada terong sedikit, tapi ya memang lahan kita ini saya jadikan untuk sebagai ini pembelajaran dan juga uji coba. Nanti kalau sudah bisa, kita akan ke lahan yang lebih luas. Nah, ini tomat kita yang sudah memasuki fase generatif dan kita waktunya untuk memupuknya. Pada masa generatif ini tanaman yang kita tanam ini pastinya membutuhkan unsur hara yang tidak sama pada saat masih di masa vegetatif. Nah, sekarang kita kasih pupuk apa aja untuk masa generatif ini. Mari kita simak videonya sampai habis. Oke, jangan di skip supaya tidak gagal paham. Oke, bahan yang pertama ini adalah kapur dolomit yang sudah saya rendam 1 malam. Kapur dolomit untuk menyuplai asupan kalsium ya, kalsium, dan juga untuk menambah pH, untuk menetralkan pH. Nah, kita menggunakan kapur dolomitnya 1 gayung, terus ada juga ini adalah pupuk yang mengandung unsur hara fosfat. Bahan-bahannya ini saya buat dari bonggol dan gedebok pisang yang sudah saya fermentasi. Untuk lebih jelasnya nanti cara membuatnya ada di link di deskripsi ya, ada. Teman-teman kalau mau tahu lihat caranya secara detailnya nanti ada di link di deskripsi. POC dari bonggol pisang ini kalau saya menyebutnya ini ya, POC penggantinya SP36. POC dari bonggol pisangnya kita kasih 1 gayung juga, tapi ini susah ya ngambilnya kawan. Oke, ini udah dapat, tapi ini setengah gayung, nanti kita tambah lagi ya. Ini baru setengah gayung, kita tambah lagi setengah gayung lagi, jadi pas 1 gayung. Seperti yang kita ketahui bahwa tanaman pada masa generatif ini unsur hara yang lebih banyak dibutuhkan antara lain adalah unsur hara kalsium, kalium, dan unsur hara fosfat. Oke, ini tadi yang sudah masuk kalsium sama fosfat, unsur hara fosfat, dan satu lagi tinggal yang belum masuk, unsur hara kalium. Nah, ini dia yang unsur hara kalium. Kita membuatnya dari rendaman sabut kelapa. Rendaman sabut kelapanya kita akan kasih juga 1 gayung juga, jadi unsur hara kalsium 1 gayung, unsur hara fosfat 1 gayung, unsur hara kalium 1 gayung juga. Tapi bukan hanya itu aja nanti yang kita berikan, kita akan tambah lagi ada
tambahan seperti asam humat dan juga air jakaba, tapi untuk air jakabanya sedikit saja. Nah, ini kita kasih air jakaba sedikit saja, tapi nggak ada satu gayung, nggak ada seperempat gayung kita kasihnya ya. Jangan banyak-banyak karena tanaman kita sudah masuk masa generatif, jadi tidak terlalu membutuhkan unsur hara nitrogen. Jadi air jakaba ini sangat banyak mengandung unsur hara nitrogen. Kalau saya menyebutnya untuk pengganti pupuk urea. Nah, bahan tambahan yang terakhir adalah asam humat. Nah, kalau ini kita beli ya, belum bisa membuat sendiri. Nah, kegunaan asam humat yang saya ketahui di sini adalah untuk membantu penyerapan unsur hara untuk tanaman. Jadi untuk lebih detailnya teman-teman bisa lihat di Google ya. Untuk lebih detailnya, bagi teman-teman yang baru melihat channel ini, jangan lupa dukungan dan supportnya supaya saya tidak bosan membagikan informasi seputar tanaman organik dan juga pupuk organik dengan cara setelah larutan POC kita aduk sampai merata. Sekarang waktunya kita tambahkan air. Inilah keistimewaannya kalau kita pakai sistem kocor ya. Jadi kalau kocor itu saya tidak terlalu takut overdosis ya. Nah, tapi kalau spray itu harus benar-benar dicoba dulu, karena saya sudah sering memakainya. Karena ini juga kocor, jadi tidak terlalu bahaya buat tanaman. Kalau teman-teman masih ragu untuk dosisnya, teman-teman pakai perbandingan 1 liter POC dicampur dengan air 5 liter. Tapi kalau untuk spray 1 liter POC dicampur dengan air 10 liter air, atau bisa disebut 1:10. Tapi kalau kocor 1:5. Udah selesai. Sekarang waktunya mengocor tanaman tomat kita ya, yang sudah mulai berbuah. Nah, untuk satu pokok tanaman, kalau saya ngasihnya itu suka-suka ya, saya pakai kira-kira saja. Kalau teman-teman di rumah kalau belum terbiasa, mending pakai aqua gelas yang kecil itu ya, yang 250 ml ya kalau nggak salah ya. Di sini saya tidak mengajari teman-teman ya. Di sini saya cuma mengekspresikan kegiatan saya dan juga hobi saya. Jadi kalau ada teman-teman yang lebih paham atau juga lebih berpengalaman, saya mohon bimbingan, arahan, dan masukannya. Kalau teman-teman ada pertanyaan seputar tanaman dan juga pupuk organik, silahkan teman-teman tulis komentar Anda, tulis pertanyaan Anda di kolom komentar.
Kalau saya bisa menjawab pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab. Tapi kalau tidak bisa ya mohon maaf, saya biarkan saja ya. Karena di sini saya juga masih tahap belajar dan juga masih pemula dalam dunia pertanian. Sampai di sini dulu jumpa kita. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.